Aku Ares. Dan aku Virgo. Selamat datang kembali di Spotlight segmen Ih Serem. Podcast segmen ini akan menceritakan cerita-cerita horor di segala penjuru daerah. Kalau kamu pernah mengalami hal mistis, kamu bisa banget kirim cerita kamu di Instagram kami yang ada di description box. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Lalu seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Cerita yang pertama berasal dari seorang mahasiswa yang memiliki pengalaman mistis selama dia menjalankan program sarjananya. Kejadian ini berawal saat dia menempati sebuah kos-kosan yang ternyata itu adalah kos-kosan berhantu. Saya mau cerita nih, pengalaman nyata yang buat saya sangat trauma. Jadi itu sekitar Januari tahun 2018. Mungkin bagi yang kuliah di jurusan pendidikan akan mengalami yang namanya PLP, yaitu pengenalan lapangan persekolahan untuk program sarjana pendidikan. Kebetulan, waktu itu saya PLP di daerah pantai utara Jawa Barat. Di minggu pertama saya PLP, saya memutuskan untuk tidak mencari tempat tinggal sementara. Karena jarak rumah ke lokasi gak begitu jauh, hanya 2 jam perjalanan saja. Namun, karena lama-kelamaan terasa melelahkan, akhirnya saya memutuskan mencari tempat tinggal atau kos-kosan sementara di sekitar sekolah tersebut. Senin minggu kedua, saya mulai menempati kos-kosan tersebut. Dan gak aneh. Yang aneh, tapi setelah 3 hari di sana, kejadian aneh mulai dirasakan. Kejadian pertama itu, ketika pulang sekolah, saya melihat seseorang yang sedang menyapu di rumah samping kos-kosan saya. Saya pikir warga situ, jadi saya sebagai calon guru mencoba untuk bersikap sopan dengan menyapanya. Namun, hanya dibalas dengan tatapan kosong yang datar. Setelah sore sepulang sekolah, menjelang sholat maghrib, saya memutuskan untuk sholat maghrib di dalam kosan karena merasa lelah. Tapi ketika saya mengambil air wudhu, di samping rumah seperti ada yang menatapi dari rumah yang ada di sebelah kos-kosan. Gak cuma di sana. Selepas sholat maghrib pun ada yang ketok-ketok di kamar. Saya kira kedua murid saya yang kebetulan kos di samping saya. Setelah saya datangi kamar mereka bilang mereka tidak datang ke kamar saya. Puncaknya ini di malam hari, ketika saya sedang buat bahan ajar untuk besok Kamis, saya merasa gelisah dan memutuskan untuk tidur. Belum sempat 5 menit, tidur saya merasa ketindihan dan cepat-cepat mensadarkan diri saya. Akan tetapi, ketika saya bangun, sudah ada makhluk berkain lusuh duduk di atas kasur saya sembari menghadapkan wajahnya ke arah saya. Kejadian itu sangat mencekam. Saya tidak bisa apa-apa selain berkeringat dingin dan tubuh saya lemas. Mungkin ada 2-3 menit kami bertatapan. Setelah itu,
Saya mencoba untuk menutup mata saya kembali dan dia menghilang. Besoknya, ketika saya sedang mengajar dengan kondisi badan yang tidak fit, salah seorang siswi yang saya memiliki sixth sense atau indera keenam bertanya kepada saya soal kejadian semalam yang saya alami. Namun, tidak selang beberapa lama, siswi yang duduk di bangku belakang menjerit karena dapat SMS yang berbunyi, "Ulah ngomongin aing." atau jangan bicarakan saya. Dan gak lama, SMS itu pun hilang setelah saya baca. Di hari Minggunya, saya memutuskan untuk pulang pergi kembali, dan teror pun berlanjut sampai sebulan kurang lebih. Ih, serem ya.